Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahen Ramadan dengan NIM akhir 26 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Kali ini saya ingin menyampaikan materi dari hasil presentasi kelompok 1 Sejarah Sastra mengenai pengantar sejarah sastra dan perkembangan sastra masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah sastra. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab sajarun yang berarti pohon. Pohon itu melambangkan adanya akar, cabang, dan ranting yang menunjukkan adanya rangkaian peristiwa yang tersusun secara kronologis. Menurut Goskag, bahwa dalam bahasa Yunani, sejarah berasal dari historia yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris, istilah histori merujuk pada catatan masa lalu atau kaitannya dengan masa lalu, terutama mengenai perjalanan hidup manusia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI pula, sejarah merupakan peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu. Menurut Luxemburg, menyatakan bahwa sejarah sastra adalah disiplin ilmu yang mengkaji berbagai periode dalam sastra, aliran-aliran, jenis karya sastra, tokoh-tokoh, serta respon pembaca terhadap karyanya. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup pengkajian sastra. Yang pertama ada pengkajian genetik. Dalam konteks sastra, pengkajian ini mengacu pada analisis serta penelitian tentang saling pengaruh antar jenis karya sastra. Lalu yang kedua ada pengkajian intelektual karya individu. Pengkajian intelektual ini berfokus pada analisis hubungan serta interaksi antar teks. Lalu yang ketiga ada pengkajian resepsi sastra oleh pembaca, di mana ini meneliti bagaimana pembaca menerima, menafsirkan, serta merespon karya sastra. Lalu yang keempat ada penelitian sastra lisan. Ini adalah penelitian tentang studi tradisi karya sastra yang disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Lalu yang kelima ada pengkajian sastra Indonesia dan Nusantara, yang mana studi ini meneliti perbedaan atau perbandingan antara sastra Indonesia dengan Nusantara dari segi penulisan, bahasa, maupun lainnya. Selanjutnya ada perkembangan sastra pada masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada sekilas sejarah sastra Melayu. Sastra Melayu memiliki sejarah yang kaya dan panjang dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Awalnya sastra Melayu berkembang sebagai tradisi lisan yang mencakup berita, legenda, dan mitos. Dengan masuknya agama Hindu dan Buddha dari India, sastra Melayu dipengaruhi oleh budaya dan agama India. Terlihat dari penggunaan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Lalu, selanjutnya ada pengaruh Hindu dalam kesusastraan Melayu. Menurut G. Siller, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi kesatria. Kemudian dengan munculnya agama Buddha di India, maka pengaruh India terhadap bangsa Melayu semakin besar. Terutama agama Buddha tidak mengenal kasta, sehingga mudah beradaptasi dengan masyarakat Melayu. Selanjutnya ada pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang kesusastraan. Dalam pengaruh ini, masyarakat Indonesia mengenal sistem tulis dari India. Karya-karya tulis yang pertama ada di Indonesia ditulis pada batu atau yang disebut prasasti, yang memuat peristiwa penting tentang kerajaan. Lalu pada masa berikutnya penulisan dilakukan di atas daun lontar, batang bambu, lempengan perunggu, daun nipah, ataupun kulit kayu. Karena bahan-bahan tersebut lebih lunak daripada batu, jadi lebih memudahkan dibawa untuk kemana-mana serta lebih tahan lama. Selanjutnya yaitu ada peninggalan karya sastra pada masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada kitab. Kitab merupakan tulisan yang berisi cerita, narasi, sejarah, dan seringkali menggabungkan unsur legenda dan mitos. Pada masa Hindu-Buddha, kitab ditulis oleh pujangga istana yang bekerja atas perintah raja. Umumnya, kitab berbentuk puisi dalam bait-bait yang disebut kakawin. Selain berisi tentang para penguasa, kitab juga memuat mitologi, legenda, cerita rakyat, aturan hukum, serta norma-norma sosial termasuk pernikahan. Di Indonesia sendiri, kitab dikenal dengan berbagai nama seperti kidung, carita, kakawin, serat, dan tambo di berbagai daerah. Berikut contoh-contoh kitabnya, yakni pertama ada Kitab Sutasoma, Kitab Negara Kertagama, Kitab Pararaton, Kitab Bratayuda, Kitab Arjuna Wiwaha, serta Kitab Tantu Panggelaran. Lalu yang kedua ada Ramayana. Ramayana merupakan karya sastra yang masyhur dari India, tetapi masuk ke Indonesia pada era Hindu-Buddha. Ramayana juga merupakan sebuah karya yang digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai moral serta kearifan.
Lalu selanjutnya ada Mahabharata. Mahabharata merupakan hasil sastra pada era Hindu-Buddha Indonesia yang dikenal dengan sebutan Mahabharata. Karya ini dipandang sebagai kitab Triveda kelima yang dapat diakses oleh semua orang. Kitab Mahabharata adalah salah satu karya monumental yang dianggap sebagai suci dan istimewa dalam agama Hindu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh teman saya kemarin mengenai pengantar sejarah sastra serta perkembangan masa klasik Hindu-Buddha di Indonesia. Jangan lupa like video saya ya guys. Bye-bye.